Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi lintas agama bersama dengan apologet Kristen dan juga Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Apa sebenarnya cacat-cacat daripada Sang Baginda yang didiskusikan di dalam forum ini? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Baik, ya, itu saran yang baik ya teman-teman. Karena saya lihat juga memang banyak pendatang baru. Kita nggak bisa melarang kok, semua bebas ya kan datang. Cuma ya kalau dipertimbangkan untuk open camp itu dipertimbangkan karena risikonya tinggi, high risk ya, risiko tinggi teman-teman. Kalau memang sebatas bahas Alkitab ya monggo ya kan, mau open camp nggak masalah. Tapi kalau sudah perdebatan lintas agama harus betul-betul dipertimbangkan sedalam mungkin gitu ya, karena resiko, kecuali mungkin kalian tinggal di luar negeri terus ya kan, itu pun tetap aja ada pertimbangan-pertimbangan gitu kan. Nah, tapi kalau masih tinggal di Indonesia, di Konoha ini bahaya ya, itu sih saran. Tapi kalau diterima ya syukur, nggak gua tinggal di gua di Vietnam di perbatasan dengan Cina aja nggak akan ya kan. Betul yang penting betul. Kita sudah naik membeberkan fakta Islam begitu udah cukup. Betul, itu intinya kan narasi kita kan, argumentasi, bukan soal kita tampak muka tampak ini kan, bukan soal itu, bukan di situ intinya. Kita mau memberikan data-data itu aja sih, bukan kita mau fashion show atau apa segala. Kita cuma punya hanya satu kepentingan menurut saya. Betul. Ya kalau saya kalau naik di rumah manapun sama siapapun, saya cuma punya satu kepentingan, yakni saya ingin mereka Islam lihat data kamu. Betul. Jangan kau lancang terhadap data kami. Nah, itu aja. Nah, mau debat sekeras apapun, mau sampai kalian menghujat pun, monggo, nggak apa-apa. Itu aja, kepentingan saya cuma itu. Nah, kalau udah bersama teman-teman, lebih seru. Lebih seru. Jadi bisa istirahat sejenak. Seperti sekarang ini, saya lagi ngomong. Tahu nggak apa yang Bila lakukan? Tidur dia. Dia pikir suara saya itu lantunan lagu buat dia untuk tidur. Nah, gua kenal ini manusia satu. Kenal hanya begitu, tahu model-modelnya. Nanti giliran dia udah selesai tidur, udah puas, dia mulai lagi menyala. Enggak, Bang Bilal ini lagi nyari nih Putri Allah, ini bukan lagi tidur. Yakin saya ini. Ngapain, dia kan penghulu, Lagi nyari. Jadi tertarik juga mau. Gila kau, Nabi lo. Apa udah nggak cukup yang di rumah, masih mau cari Putri Allah? Kurang ajar lo. Lagi nyari dia Bang, lagi nyari ya. Jadi ya itulah teman-teman ya. Dari 230 tadi 270-an orang, nggak ada satupun Islam berani naik. Masa dari 270? Ya itu sudah nggak bisa bantah itu dalil. Karena itu dalilnya sudah apa ya, jelebeb gitu ya, jelebeb. Nah, jelebeb itu artinya sudah, kalau dalam permainan catur itu sudah langsung pukul itu raja, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau dalam percaturan itu iya. Ya, itulah kita punya akun kita punya room seperti itu. Kita persilakan ya Bang ya, host ya. Apologet Islam yang galak sekalipun, katanya keren, sini. Ya. Bawa si Don Ditan kalau bisa. Ke sini. Felix Xiao, sini. Nah, si Dery Sulaman udah ngomong. Dia bilang dia nggak mau debat, percuma. Yang ada adalah sakit hati. Si Dery itu, Sulaiman tuh, Ustadz tuh. Bilang aja nggak berani. Sini.
Kita bukain data buat kalian. Lah, Dondita nggak level. Memang dia nggak level. Dia cuma bisa nipu sama kalian sebagai Islam. Lu nggak tahu dia nipu. Nggak tahu apa-apa. Dia mana tahu apa-apa. Kemarin aja debat itu aja sama si pendeta Budi Asali aja salah-salah data. Kalau gua di situ gua tekan dia. Kalau kamu nggak tahu ya belajar lagi. Cuma Budi kan Asali kan sopan. Iya. Sama si pendeta siapa itu? Dan 2 orang itu tuh. Ya, nggak nekan. Kalau ketemu kita begini, nggak bisa kita cincang kalian dengan data ya. Tapi kalau debat offline itu Om Ji, itu kita cuma dikasih perisai, nggak dikasih pedang. Ya. Bertahan doang. Bertahan doang. Nggak pernah saya dapatkan ada debat offline mirroring. Nggak ada. Nggak bisa. Yuk, pernah satu pendeta itu, ya kan? Siapa itu yang terakhir itu? Kan dari belakang langsung teriak, halal lu, gue bunuh lu, ini lu, itu lu. Betul. Dia, si Budi Asali cuma tanya, apakah ada ajaran keselamatan di dalam Islam? Cuma pertanyaan begitu loh. Itu udah kayak kesetanan semua itu. Udah ribut tuh. Memang nggak bisa, kalian ini gerombolan hina. Gerombolan apa namanya? Kalau saya mau sebut ya, anjing-anjing liar. Kalian memang dipersiapkan dan dilatih seperti itu. Nah, kalau mau fair ya begini nih. Silakan data dengan data. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi akhirat. Bagi kita semua. Shalom semua. Luar biasa Om Ji. Memang katron-katron memang harus dikomporin. Tapi ya kita kembali ingatkan, tujuan kita berkomal ini sebetulnya untuk meluruskan, memberitakan firman Tuhan, meluruskan katron-katron yang suka mengutip-ngutip ayat-ayat Alkitab ya. Mereka ini kan suka melencengkan. Ini adalah pekerjaan iblis yang dari semula menjatuhkan Adam dan Hawa, memutarbalikkan firman. Itulah tugas orang-orang Kristen saat ini, meluruskan katron-katron yang suka memelintir ayat-ayat firman. Soal kemudian kalau kita tunjukkan Quranmu demikian, jangan sakit hati. Kalian sudah bertahun-tahun mengutip-ngutip ayat Alkitab sampai sekarang ya, Kementerian Agama dalam surat Asaf ayat 6 itu ya memakai ayat Alkitab sebagai pembenaran tafsir Quranmu. Itu tugas kami meluruskan bahwa kalian ini seenak udelnya memelintir kitab orang lain. Saat kitab Anda dicolek, kalian kejang-kejang semua. Itu tugas-tugas kami. Tolong di-follow teman-teman yang ada 225 biar Paman Eng ini bisa open cam ya, karena Paman Suko nggak bisa open cam. Oke, di-follow. Ayo, ya, di-follow. akunya nggak bisa dipanggil akunya. Karena ganti HP jebol, terlalu panas, menanggung beban penderitaan ya. Jadi nggak bisa dipulihkan. Terima kasih semua teman-teman. Ya. Jadi tujuan kita menyampaikan berita firman, kebenaran firman Tuhan Yesus yang selama ini dipelintir-pelintir ya oleh Islam. Ya. Mereka ini suka nyupit orang, kalau dicupit pada kejang-kejang semua. Lapor, siap, lapor Pak. Nah, turun nonton aja, lapor Pak aja ya. Teman-teman Islam, jangan biasakan. Kalau kalian bertanya, kalian seringkali tidak mau mendengarkan penjelasan kami, tapi sibuk bertanya. Tetapi kalian nggak mau bertanya pada ustadz kalian tentang perilaku daripada nabimu, perilaku Allah yang mengawinkan Rasulullah dengan Zainab tanpa mahar, tanpa saksi, tanpa wali. Kalian tidak pernah tanya itu. Kenapa Allah dalam surat As-Sajdah menciptakan manusia dan menetapkan manusia dan jin bersama-sama di neraka? Kenapa Allah menjadikan ketentuan dan kepastian bahwa kalian harus ada di neraka bersama-sama jin? Itu kepastian Allah itu, As-Sajdah 13. Ya, jadi kalian ini mohon
kritis terhadap Quran Anda. Karena selama ini, kalau kamu bertanya, Alkitab kami sudah lulus uji kritik teks. Sekarang coba Quranmu dikritik teks sendiri. Kira-kira teks tertua Al-Quran abad berapa? Isa Anda itu lahir di mana? Di kota mana? Ya, kemudian di dalam pemerintahan siapa yang berkuasa saat Isamu lahir? Saksinya siapa? Peristiwanya dicatat di mana? Itu kalian kritik. Coba kalian bertanya. Jangan kau banding-bandingkan Isamu ya yang dituduh sebagai anak jadah, anak Aram ya, dalam surat Maryam 27-28 ya. Itu Isanya, hai Maryam, bapakmu bukan seorang yang berbuat maksiat dan ibumu bukan seorang penzina ya. Maria menggendong bayi datang ke kaumnya diusir, ditolak ya. Sedangkan Maria ya dengan Yesus ya itu sudah didatangi malaikat, didatangi orang Majus, didatangi para gembala menyaksikan kedatangannya di dunia ini. Semua ada peristiwa, tempat dan kronologinya ada ya. Jadi kalau kalian bertanya tentang Yesus kami menjelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kami, tertulis dalam nubuatan-nubuatan, tertulis dalam perjanjian baru yang dicatat oleh murid-murid Yesus sendiri. Yang itu kalian tidak pernah tahu. Kalian disuruh mengimani Taurat, Zabur, Injil, tapi kalian menentang orang-orang yang memegang Taurat. Orang-orang yang mengajarkan Taurat, Zabur dan Injil kalian tentang sendiri. Ibarat kata kalian ini datang ke seorang dokter, dokter saya sakit, sakitmu apa? Oh sakit saya ini dokter, sayangnya puyeng dokter. Oh saya sakit puyeng, ya udah minum Botrek. Oh jangan Botrek, kamu salah dokter. Jangan pakai sakit Botrek, pakai palu dong. Gitu harusnya. Kalian malah ngajari dokternya. Ya, kalian kalau mau berobat, Kristen memberikan obat. Selidiki Quranmu. Cek dalilnya dalam hadis dan Quranmu benar apa salah. Nah, jangan kamu salahkan dokter, malahan kamu minta disembuhkan malah menyalahkan dokter. Itu yang terjadi. Ya. Paman Suko, aku mau tanya kamu, Paman Suko. Boleh? Iya Pak Omsi. Tanya. Silakan, apakah maksudmu seperti ini nih? Ya, mohon pencerahannya, brother. Host boleh besarin saya, host. Ya. Oh, siap. Si Bilal dikesampingkan, udah tidur di hotel mewah, nggak bayar lagi, minta gratis kau. Ya kan? Dapat king bednya begitu. Si Bilal kalau digituin sama aku udah ketawa. Maksud Anda ini, ya, ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran. Ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Kalau Baitul Maqdis kan itu tanda kurung, nggak ada jelas. Maksudmu begitu ya Bang ya? Maksudnya ke suatu tempat di negeri entah berantah begitu. Iya. Iya nggak tahu tuh Quran kan sudah menjelaskan gitu Om Ji. Kan? Jadi ini Maryam mengasingkan diri ke negeri entah berantah. Iya. Di Lalu kota ayat mana 22, itu? ayat 22 nih. Lalu Maryam mengandung, lalu mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Sebentar Om Sejauh Ji, apa? Om Ji. Di negeri entah berantah Om Ji. lagi. Om Ji, coba Om Ji. Ah. Di atasnya itu kan karena sebelum itu kan si Jibril Jibril menemui dalam wujud manusia sempurna itu 17. Ya, 17. Iya. Artinya diduga Jibril lah yang menghamili si Maryam karena meniup-niup tuh, meniup-niup wajahnya Maryam. Berarti kalau gitu Jibril Isa binti Isa Maryam. binti Jibril. Isa binti bin. Iya, Isa bin Jibril. Ya, Isa bin Jibril dong. Oh, Iya betul. Makanya Aku ditolak baru di keluarganya di ayat 27-28 Om Ji. oh ditiup-tiup Bang. Coba. Iya.
Kan Jibril sama Allah main tiup farjahanya. Enggak, Kisahnya maksud saya Maryam. kalau ditiup itu dibuka atau masih dalam keadaan tertutup? Ya jelasnya ada toh, man, roh buka, gitu. Itu ada kan kata-kata. Rok Man, buka. rok buka. Oh, rok buka. Aduh, ini Rok kultum buka. pagi yang luar biasa. Rok buka. Oh, rok buka gitu ya. Man, rok buka gitu. Nah, maksudnya Maria, kan ada itu. rok buka gitu. Man, Oh, rok buka. Nah, ya kan? Mar itu singkatan Maryam gitu ya. Rok Iya, buka. Mar, rok buka. oh. Wah, dahsyat ini ilmu. Dahsyat ini ilmu, dahsyat. Dahsyat. Yang ngomong berarti Jibril ya Bang Paman ya. Mar, rok Iya, buka. Mar, Iya. rok buka. Iya, buka. Oh gitu. Makanya terus Ditiup. saat itu di bawah pohon kurma si Maryam hendak melahirkan itu kan ditungguin Jibril. Enggak, Bang, Nggak Bang, ada orang tunggu, lain Bang. yang nungguin. Bang, waktu ditiup itu saya lagi berpikir tuh, apakah seperti kemarin sepeda motor saya yang saya kadang pakai di pasar itu kan kempes. Nah, gua suruh abangnya, ya, Pak, tolong isi, ya saya terjemahinnya, seperti kita dulu di Indonesia, Mang, isi angin gitu. Dia masukin anginnya itu loh, Bang. Ya habis masukin angin, Nah, akan ngembang tuh. Nah habis ngembang dikasih air liur kan? iya iya. Ngecek Dikasih air keluar liur kan? anginnya. Biar licin. Ke pentilnya kan? Iya, pentilnya kan. Ke pentil kan dikasih air liur tuh, air ludah ke pentil baru dia tutup. Om Ji, pompanya nggak pakai kompresor. Pompanya itu pakai yang Om Ji yang pegang, yang dipegang Angin yang itu dulu pompa angin. pompa angin Iya. yang di sepeda Cina yang ada pompa yang kayak tongkat itu dimasukkan di lup begitu Om Ji. Tuh dikasih air liur. Iya. Kasih air liur. Iya, iya. Pentilnya kan dikasih air liur kan? Tapi tadi itu Bang, yang Om Ji, yang tadi ke sebelah timur itu kalau kita menarik garisnya itu kita lihat peta, itu sebelah timurnya itu ke arah Syria, ya betul nggak? Iya betul. Makanya ke negeri entah berantah. Kalau ditanya, saya dari dulu kan suka data, suka gambar peta ya. Ya saya lebih melihat ayat ini dengan data Ilustrasi, gambar. lokasi. Nah kalau ditanya Maryam mengasingkan diri, Maryam dari mana? Mereka nggak ada jawab, nggak ada data. Nah makanya Islam, Allah, Muhammad, ya kalian tuh jangan suka ngutip-ngutip, habis itu nggak tanggung jawab. Lalu pakai acara sebelah timur, pergi ke tempat yang jauh sambil menggelendung. Nah, Bang, Kembali setelah waktu- dimasukin angin tadi Om Ji. Iya. Iya, Taruhlah setelah kita tarik dimasukin dari angin. Nazaret. Kita tarik dari Nazaret Kasih kan. ya. Kalau Nazaret jatuhnya ke Syria, betul nggak? Kalau kita tarik dari Iya, Yerusalem, udah bro, jatuhnya ke jangan Jordan. dicocok-cocokkan, udah nggak cocok bro. Jangan dicocok-cocokkan, memang nggak cocok. Cuman kita bahas ayat ini loh. Setelah dipompa pakai pompa angin ya, kemudian dikasih ludah. Nah di situ kan coba nanti Jibril kan menunggui Maryam disuruh menggoyangkan pangkal pohon kurma. Coba berpikir waras. Buah kurma yang berbuah minimal diameternya batangnya adalah 40-30 cm. Orang lagi kesakitan disuruh menggoyang-goyangkan. Coba. Bang. Berpikir nggak mereka? Dari awal aja Bang, dari awal kan. Jibril kan Untuk datang. menurunkan buah kurma itu loh. Mm-mm. Coba Om Ji, di mana itu? Di ayat berapa Om Ji? Ya, nah ini kan kita udah pernah bahas nih, pangkal pohon kurma disuruh goyang Iya. kan. Nah, di mana tanggung jawab laki-laki itu? Ternyata Lah, laki-laki itu nih cuma ngomong doang Om Do. Jibril Iya. berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Berarti si Maryam di tempat yang tinggi dong. Ya nonton dia. Dia itu nonton, padahal. cuma ngomong. Jibrilnya nonton itu. Ya, Nggak mau. Jibril nonton. Jibril bilang, Harusnya Mar. Dia sekarang Gini. nggak bilang lagi Robuka. Dari gini, dari awalnya datang aja Bang. Buka. Dari Ini datang udah awalnya nggak aja lagi.
sudah bikin aneh kan? Kan dia Jibril datang ini dalam bentuk manusia sempurna kan, betul nggak? Nah, kira-kira kalau ada perempuan laki-laki datang terus niup-niup farjahannya itu gimana? Nggak teriak? Ya sebetulnya ya Maryam diberikan kabar itu sebetulnya dia nggak nyaman. Kata-katanya sebetulnya ada yang nggak nyaman, dia didatangi seorang laki-laki dalam rupa manusia sempurna, itu dia nggak nyaman sebetulnya. Tapi dia di situ karena dinarasikan yang halus ya si Maryam, sehingga dia tidak pergi sana, kamu bukan murimku. Jadi Maryam nggak berkata begitu, tapi kata-katanya lebih halus di atas itu. Cuma yang heran itu ya ini si Jibril itu loh dalam rupa manusia menyuruh orang lagi kesakitan mau melahirkan, malah menyuruh Maryam menggoyangkan pangkal paha. Pangkal paha. Salah. Menggoyangkan pangkal pohon kurma. Oh, menggoyangkan pangkal paha sampai keliru saya. Ya, artinya orang kan mau Jibril itu yang menyaksikan. Mau menggoyangkan pohon jambu aja udah nggak mampu. Ya, pohon Ini bambu. pangkal loh ya. Iya, pohon jambu aja jauh lebih kecil dan lebih rendah dibanding pohon kurma. Iya, Om Ji, lebih masuk akal pada saat itu kalau misalnya Jibril berkata, tepuklah daripada pangkal itu supaya buahnya akan runtuh. Berarti menunjukkan mujizat, ya. Tepuklah misalnya gitu ya, bukan goyangkan. Kalau goyangkan istilahnya kan harus ada tenaga itu. Sebetulnya kalau mau menyatakan mujizat loh ya. Kalau kami menyatakan mujizat harusnya tepuklah atau cipratlah atau sentillah, kan gitulah kan mujizat itu jadinya. Atau oleslah atau di bawah si Zahira nulis, di Zahira tulis Allah mengutus Jibril untuk menolong Maryam. Kamu lihat di sini. Kamu lihat di sini ayat 22, 24. Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Berarti Jibril gak ikut-ikutan, cuma ngomong doang. Gila kau Zahira, kau gak baca Al-Quranmu. Ya, cuma ngomong, hai Mar, jangan sedih. Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Anak sungai di mana? Anak sungai yang bagaimana? Komentar nggak Mas? Halo Mas TC, Kristen Islam. Lanjut, seru nih. Islam. Jadi gini, ini masalah kecil sebetulnya. Jadi kemarin yang juga mana ada masalah kecil bro? Allah Yang ini mana? kecil berarti bre. Kamu mengecilkan ayat-ayat Allahmu tadi. Enggak, sebentar dulu Paman, sebentar Bapak. Kembali ke tema, sebentar, Mas TJ, kembali ke tema kita tadi, ayat yang tadi, bahwa Allah punya anak 3 itu kemana sekarang, itu aja dulu dibahas dulu. Bang Omji, tampil ayat Bang Omji yang tadi, Bang Omji, mana Bang Omji? Oke. Ya, itu kembali ke situ aja, supaya fokus. TJ itu apa tuh? Transjakarta ya? Kamu supirnya ya? Boleh Ya. Oh, ya bagus nih. Berarti kamu melanglang buana paling mungkin punya pemikiran ya. Jadi Ini gini, surat jadi dalam Islam itu kelahiran Nabi Isa ya, terserah mungkin Kristen. Enggak, bukan. Kita nggak bicara itu. Tadi cuma selingan. Ini lihat nih, An-Najm tuh, An-Najm 20 tuh. Mana coba lihat. Allah Ta'aluza itu mana? Di ayat Yang sebelumnya ketiganya sebagai anak perempuan Allah, betul? enggak. Kalau ayat sebelumnya ini lagi cerita La Ta'uza, mana itu adalah berhala-berhala yang disembah sebelum Islam, dan mereka itu dianggap sebagai anak perempuan Allah. Ayat ke atas, ayat ke bawah juga kalau dipilah-pilah jadi sesat nanti kita. Dan itu kalau perumpamaan itu, jadi gini, itu Islam datang, itu mereka berhala-berhala itu sudah jangan disembah lagi gitu. Jadi cerita sebelum Islam masuk. Kamu lihat ayat 21 Bang. Apakah ini ayat 21-nya ya? Mas. Lihat ayat dari 15. Iya, sudah itu betul. Sekarang ayat tunggu dulu.
Ya, ayat 15 sama Bang. Ini kan kepercayaan ini. Di dekat ada sungai tempat tinggal. Ini kan masih bicara Sidratul Muntaha Bang. Ya, ya, ya. Nggak ada hubungannya dengan anak-anak Allah kan. Ini kan Sidratul Muntaha. Ya, ini cerita. Jadi kalau kamu bilang ke atas ngapain? Karena kali itu nggak ada konteks. Yang ada tuh cuma teks gitu loh. Nah, itu dilihat tuh. Sesungguhnya. Ya udah, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda Tuhanmu yang paling besar. Maka lalu sebentar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Allah Ta'ala al-Manah sebagai anak perempuan? Jadi ini teruntuk orang musyrik. Orang musyrik itu apa dalam definisi Islam? Dia adalah orang yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah yang esa. Begitu. Oke. Ya. Pertanyaannya gini, Bang. Di orang musyrik itu menganggap Allah Ta'ala al-Manah itu sebagai sekutu-sekutu Allah. Boleh dibilang anak perempuan Allah, anak laki-laki Allah. Jadi ini tuh ayat ini menjelaskan warning kepada ini karena aku ke orang Islam bahwa dahulu orang musyrik itu menganggap Allah Ta'ala al-Manah itu sebagai sekutu-sekutu Allah gitu, Mas. Terus Sudah. balik ke itu ke kisah kelahiran Isa. Enggak, tunggu dulu. Bukan kau yang ngatur-ngatur ke atas. Kok kita harus merespon dong. Apa yang kamu katakan. Betul, kamu kan bisa salah toh. Turun ke bawah terus. Sekarang kita lihat. Ya. Nah, lihat nih. Oke. Ayat berikutnya. Apakah untuk kamu anak laki-laki. Kamu itu adalah kaum musyrikin. Turun ke bawah terus. Di sini tidak ada musyrikin, ini tuh tambah-tambahan, Bang. Tidak ada itu. Udah. Ayat Kemudian itu. Dan untuk Allah perempuan. Ya kan, ini kan perkataan Allah. Untuk kamu laki-laki. Itu adalah kaum untuk musyrikin. Gue perempuan. Kan begitu kan? Untuk kamu laki-laki, untuk aku perempuan, kata Allah. Jadi Allah kan mengakui memang dia miliknya anak perempuan kan? Nah ini lihat nih, apakah patut untuk kamu anak laki-laki? Dan untuk gue nih, kata Allah, anak perempuan. Berarti Allah kan mengakui. Untuk kamu kan laki-laki. Musyrikin. Iya. Ke bawah terus ayat dan bawah. Untuk Allah anak perempuan. Turun ke bawah terus ayat. Turun ke bawah terus. Nah, lalu Allah bilang, yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Allah sendiri bilang nggak adil. Lu laki-laki, gua anak perempuan. Betul nggak, Bang? Kalau memang tidak ada, Allah nggak perlu ngomong begini. Ayo, bener kan? Kamu minta turun-turun, akhirnya makin parah. Tadi saya coba menyelamatkan Islam dikit. Coba naik ke atas. Ini ayat. Nggak usah lagi naik dan minta turun. Kamu ini coba lihat ya. Udah, coba lihat nih. Satu-satu. Sebelum ayat ini. Satu-satu saya jelasin kau. Kau diam dulu. Nih. Kamu bilang kaum musyrikin. Ya, itu pendapat dia. Lalu dijawab sama Allah 21. Nah, ini lebih jelas nih. Allah bilang apa? Apakah patut untuk kamu anak cowok dan untuk Allah anak cewek? Kan begitu kan? Allah kan mulai tanya nih. Ya kan? Buat lu anak cowok. Buat aku anak cewek. Nah, lalu ayat 22 Allah bilang, yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Jadi Allah merasa dijolimi. Ya toh? Betul dong, Pak. Kalau memang enggak ada, kenapa Allah bilang ayat buat kaum musyrikin itu? Betul, kepada musyrikin. Oke, saya terima.
Tapi Allah kan bilang, ya, lu maunya cowok, ke gua perempuan. Lalu Allah bilang, itu tidak adil pembagian. Pembagian Masa- apa nih? Kalau pembagian Pembagian waris, cewek cowok. Pembagian memang cewek harus- cowok dong memang ini. di Islam itu memang apa? Nah, di Islam berbeda memang apa? itu. Memang apa? Memang berbeda pembagian antara laki-laki dan perempuan Iya, dari waris. kalau gitu. Kamu ini. Memang begitu memang. Doktrinnya begitu. Kamu ini loh. Ini perkataan Allah. Allah lagi ngomong nih. Ya kan, sama orang musyrikin nih. Oke. Iya. Sebelum saya ke sana ya. Dia Iya, bilang, ini. Dia bilang begini. Ya. Apakah pantas untuk kamu cowok, anak laki-laki punya lo? Untuk gue, anak cewek. Nah, Allah bilang, dan demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Jangan gitu dong istilahnya. Masa semua cowok lu borong buat lo? Buat aku ini sebagai Allah dikasih anak cewek. Ngerti kan? Berarti Allah sendiri mengakui dia punya putri. Sebelum Muhammad. Nah ini tertulis. Terus Ini tadi tertulis Mas kok. putrinya ala ta'uzma amahana gitu kan. Itu buat kaum berarti- musyrikin. Nah, ya kan? Oke. Nah, sekarang begini, Itu dia lanjut. ayat setelahnya, ayat setelahnya bosku. Sudah, kamu makin parah nanti. Cukup. Enggak, seterusnya. Jangan dipotong-potong gitu. Aduh, seterusnya apa lagi? Itu tidak lain hanya nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu ada-adakan, kata Allah. Itu kaum musyrikin kan? ya. Nah, Allah protes. Gitu loh. Iya dong. Atau Muhammad protes. Tapi memang Allah itu disembah dengan putri-putri itu. Makanya Allah itu sempat marah. Itu nggak adil. Buat lu cowok, buat gua cewek. Gitu, ngerti kan? Jadi sekarang Allah ngerti. itu tidak terima TJ. Nah, baik. Nah, ketika Balik Muhammad ke sudah jadi kelahiran Islam itu, nih, kelahiran Nabi ketika Isa, Islam, dengar dulu. Ketika Muhammad sudah jadi Islam, ya. Nah, Muhammad kan meneruskan ini tradisi, baik haji, tawaf, yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy. Ya kan? Sebelum Islam kan itu sudah ada toh. Lalu, sekarang putri-putri Allah itu kemana? Kan bagi kamu kan katakan Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Tapi sejarah menunjukkan dari penyembahan itu Allah punya 3 putri. Pertanyaan saya Mas, lalu ada sayembara. Kalau kamu bisa menemukan putri-putri Allah, kamu itu akan dikawinkan dengan putri Allah. Seluruh biaya pernikahan, Bang Bilal atau bukan Nabi itu akan tanggung. Paman Suko akan siapkan undangan, Van Justin akan siapkan mobil, Aisyah akan menyiapkan itu emas. Udah mas jangan ngelantur mas. Dan jangan saya akan menjadi saksinya. Gitu loh Bang. Itu dari Silakan. ayat Di mana 18 putri-putri sampai Allah itu? 23 itu ayat. Putri Allah itu di mana kaum Bang? musyrikin. Nih saya kasih lihat ya. Mungkin Coba kalian tuh yang nggak itu yang pernah tahu. Kelahiran Nabi Isa Ya. coba. Nih. Kelahiran Nabi Isa. Tunggu, selesaikan dulu ini bentar. Pasti kita ke sana. Lebih parah kalau ke sana. Nah, putri Allah ini, lihat ini. Secara arkeologi, memang ketemu, Bang. Ya, TJ lihat ya. Ini menjadi salah satu warisan UNESCO. Tuh, Lihat ini ya. berhala-berhala. Ya. Nah, berarti zaman dulu Berhala-berhala. memang disembah toh. Mari kita lihat. Nah, lihat Itu nih. berhala-berhala. Nah, ini kan berhala. Betul. Ini berhala. Zamannya Berarti Allah itu sesembahan pagan Quraisy bukan? enggak. Loh kok enggak? Kan wahyu belum turun kepada Muhammad. Muhammad sudah menyebut nama Allah. Allah itu kan disembah toh. Kan dulu gini Mas. Nah, ada nabi mereka menyembah Allah yang esa, error Nggak lagi ada, itu. Bang, nggak ada. Ini nabi lagi. Nggak error ada, lagi, nggak ada yang turun menyembah nabi kepada lagi, Allah. error lagi gitu.
nggak ada yang menyembah Allah. Yang menyembah Allah itu Menyempurnakan adalah budi tadi, Pak Ji. kaum Quraisy. Gitu loh, TJ. Nah, kemudian oleh Islam, oleh Muhammad dilanjutkan kepada Allah. Tapi putri-putrinya ini hilang nih. Kemana Putrinya itu putrinya? namanya siapa, Mas? Allata, Al-Lata, kan? Al-Uzza, Itu Al-Mana. adalah berhala-berhala yang Nih, disembah aduh, kamu itu sebelum Islam kamu datang. itu nggak pernah tahu ya ini nih. Itu berhala-berhala yang piye tuh, disembah kau belajar sebelum nggak? Islam Nih. datang. Nih, Jadi sebelum Nih. Islam datang, Quraisy itu menyembah Baca pagan. anak jam dulu, anak jam 19 sampai Setelah 21. Islam datang, itu menyembah Allah yang Esa. Kenapa ada ayat itu? Itu ayat itu menceritakan sejarah sebelum Islam datang. Begitulah perilaku kaum sebelum musyrik. sejarah, sebelum Islam datang. Ya, jadi Betul. gitu, Nah, Mas, mari kita lihat ya, Bang. Bang, Iya. sebelum ada wahyu, betul? Ya, nama Allah dan putri itu sudah disembah. Nah, Muhammad ikut menyembah nggak, Bang? Sebelum Nabi Muhammad sebelum dapat wahyu, beliau tuh tidak Ikut tawaf nggak? Dia ikut tawaf nggak, Bang? Ikut. Dia ikut nggak, Bang? Enggak. Nah, kalau kau nggak percaya, aku buka data ya. Nih data, Ya, bagus. Bang. Ikut Sebentar. itu. Ikut nggak? Mari kita lihat ya. Berhala. Mari kita lihat. Nih. Ya. Apakah Muhammad ikut? Mari kita lihat. Telanjang. Nih. Mari kita lihat ya. Nih. Dulu kan kalau tawaf kan gini, tidak boleh mengenakan baju, celana, mantel. Ini Bukhari loh ya. Oke. Lalu kita lihat nih, Bang. Nah, ini Bukhari nih. Ya. Nah, Rasulullah bersama orang-orang Quraisy memindahkan batu Ka'bah. Dia ikut terlibat nggak, Bang? Ya itu Hajar Aswad itu. Terus Nah, ya betul. Berarti terlibat dong. Dengan bersama Quraisy. Mengenakan kain lebar. Kemudian terlepas. Lalu dia jatuh dan dia pingsan. Muhammad pernah jatuh dan Saya pingsan. hafal itu hadis itu. Coba. Hadis itu Setelah Ashabul peristiwa Wudu itu. pada waktu Nabi Muhammad kalau tidak salah futuh Mekah, itu semua suku-suku mereka itu bermusyawarah. Salah satu dari mereka itu yang paling berhak untuk memindahkan Ya Hajar udah, Aswad. pokoknya dia ikut. Dia ikut Nanti gitu sebentar. loh, Bang. Siapapun yang ini Supaya yang penting tidak Muhammad pecah ikut nggak? belah Itu suku kami itu, penting. Lalu suku itu, setelah peristiwa itu, Bentar, TJ kau supaya diam tidak dulu. supaya tetap Inilah Islam tuh unity, begitu tuh kalau persatuan. diskusi itu nggak berhenti. Dengar Enggak, dulu. persatuan. Ya, Setelah bukan diskusi, peristiwa saya itu, coba meluruskan. setelah peristiwa itu tidak pernah terlihat lagi Nabi telanjang. Artinya Muhammad pernah telanjang waktu memindahkan batu Ka'bah itu. Nah, kalau dia ikut telanjang, artinya Muhammad ikut zaman jahiliyah sebelum wahyu turun. Ngerti Ya, kan? kalau sebelum wahyu turun, mungkin iya ya. Karena sebelum Jangan wahyu mungkin, turun, Bang. Tadi Enggak, kamu bilang sebelum- enggak. sebelum wahyu Tapi turun, ini kan dicatat data oleh hadis Sahih. sebelum Muhammad wahyu ikut turun, menyembah patung. Nah, kau nggak percaya nih? Nih, patung. Lihat ya, patung. Ya, mari kita lihat. Abu Dawud. Ya, lihat nih ya. Rasulullah bersabda. Dia bilang Jibril alaihi salam datang menemuiku. Dia terlambat datang. Tadi malam aku datang, kata Jibril, untuk menemuimu. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali patung yang ada di atas pintu. Nah, di dalamnya ada kain satir yang bergambar patung. Serta terdapat anjing. Jadi Muhammad ya memang begitu. Jadi di dalam rumah Muhammad, di atas rumahnya Muhammad itu ada patung, Bang. Ya, kamu lihat nggak kalau orang punya patung di atas rumah itu ngapain? Jadi kalau Ya. kita buktikan Muhammad memang penyembah sebelum dia katanya dapat
dapat wahyu di Gua Hiro. Nah, dia menyembah Allah. Kalau dalam Islam ya, apa sebelum Ya ini benar dulu nggak? Ini benar dulu nggak? Gitu. Saya nggak mau tahu sebelum Islam ini nih, jangan lari-lari. Data yang kalau saya sebelum buka itu Islam benar mungkin nggak? iya, Mas. Sebelum Islam mungkin iya. Mungkin Nah, masih. akui bagus kalau gitu. Nah, jadi Muhammad itu mengenal Allah melalui kaum siapa? Kaum Quraisy Quraisy. toh? Kaum Quraisy menyembah Allah bersama pendeta sekutunya putri-putrinya. Nah, Enggak, ada pertanyaannya pendeta. sekarang, Bang. Gini loh, Bang. Waktu Muhammad meneruskan pindah ke Islam dan meneruskan Islam, Allah itu tetap dipakaikan oleh Muhammad. Nah, putri-putrinya itu kemana? Kan saya udah bilang, Allata, Al-Uzza, Al-Manah itu adalah berhala-berhala sesembahan. Nah, Allah itu berhala juga nggak disembah oleh Muhammad? Bukan, karena sebelum Nggak bisa Islam- namanya putrinya. Enggak, Gini sebelum loh, Bang. Islam- Gini, Bang. Abang dengar Enggak, dulu ya. sebelum- Anak-anak dengar dulu. anjing, papanya anjing nggak? Enggak, sebelum Jangan dulu, dulu. jawab dulu. Anak-anak Tar anjing, dulu, papanya tar anjing dulu. nggak? Tar dulu. Anak-anak babi, papanya babi nggak? Anak-anak kucing, papanya kucing nggak? Bukan, itu adalah Kristen, orang-orang musyrikin mensekutukan Allah. Nah, putri-putri Allah kamu bilang berhala. Kalau putrinya berhala, bapaknya berhala nggak? Jawab dulu. Kalau putri-putrinya itu kamu sebut berhala, Iya. Kalau buat kaum kalau musyrikin iya. putri-putrinya itu berhala, bapaknya berhala nggak? Kalau buat kaum musyrikin iya. Hah? Di ayat Al-Quran tadi itu jelas itu ayat itu hanya Oke, untuk kaum musyrikin. berarti papanya ikut Kaum berhala. musyrikin itu apa? Nah, Kaum-kaum sekarang yang menyekutukan Allah. Muhammad itu Kapan kaum musyrikin itu ada? menyembah Allah nggak? Sebelum Islam ada, dia Ya, Muhammad menyembah kaum Allah nggak? Quraisy. Muhammad Menyembah menyembah Allah Allah. nggak, Bang? Jadi Muhammad menyembah Allah nggak? Apa Menyembah, ya menyembah Islam? Allah yang Parah, esa, parah, ya. parah. Parah. Udah, Biasa. teman-teman lanjutin sama dia. Parah nih. Parah, Ya udah saya izin dulu ya. Makasih. parah. Jangan pergi. Oke, TC, terima kasih. Jadi apapun penjelasannya, ibarat kita membuang mutiara ke dalam babi. Meskipun kita tunjukkan daripada ajaran Allahnya, mereka tolak. Mereka terlalu sibuk ngurusi Alkitab. Maka saat ditanyakan Al-Qur'annya, dia tidak siap. Seperti narasi saya di awal. Ya, mereka bingung terhadap narasi-narasi Qur'annya sendiri, padahal Allahnya menyatakan inilah Al-Quran ayat-ayatnya yang dijelaskan secara terperinci dan disusun dengan rapi dari Maha Bijaksana dan Maha Teliti. Tetapi saat ditanyakan kronologi dan detail, pasti kebingungan. Dalam kebingungan inilah mereka disebut kaum bingung. Maka sasarannya dia bertanya kepada orang Kristen. Kalau dijelaskan oleh ahli kitab, mereka bukan menerima, malah menerocos. Itu ibarat dokter saya ini sakit. Sakit apa? Sakit puyeng. Oke, kamu minum Botrek. Jangan Botrek, palu dong. Mintanya dipalu kepalanya. Sudah dikasih resep yang baik, tetapi malah mintanya yang ganti ngajari dokternya yang sekolah. Ya, itulah fakta kalian teman-teman. Jadi kalau Islam kamu bertanya baik-baik tentang keimanan Kristen, kami menjelaskan dengan baik. Tapi kami sudah tahu, jikalau narasimu itu sudah kelihatan seperti orang yang sakit tapi diberi obat, sudah melawan dari yang memberi resep, ya dibuang aja, biarkan kamu hidup dalam kepuyenganmu sendiri. Kamu sebetulnya orang Kristen itu tidak mau urus kalian mau nyembah pohon pisang, mau nyembah Monas, nyembah batu apapun ya, batu gajah istilahnya begitu ya. Itu urusanmu, bukan urusan kami. Tetapi kami punya kewajiban mewartakan firman Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya di dunia hingga akhirat. Itu tugas kami Kristen.
Jadi tolong ya, kalian kalau Islam mau belajar, kami tidak keberatan asal kamu mau mendengar, karena kebenaran itu bukan untuk dilawan ya. Selama kalian melawan kebenaran itu, artinya kamu akan semakin jauh dari kebebasan. Kalian akan terbelenggu terus ya, hidupmu akan terbelenggu karena kebenaran kamu lawan. Karena kebenaran itu adalah menuntun hidupmu pada terang hidup. Jikalau kebenaran itu sudah kamu lawan, artinya kamu semakin jauh dari terang hidup itu. Orang kalau sudah menemukan terang hidupnya, akan dituntun pada terang. Sumber terangnya siapa? Yaitu Sang Ilahi yang suci, yang tidak terhampiri. Itulah sasaran tujuan kalian hidup di dunia itu, mau bertemu dengan Sang Ilahi yang suci, yang tidak terhampiri itu. Lewat apa? Ya lewat firman-Nya yang suci. Firman-Nya itu siapa? Ya semua yang diajarkan Yesus Kristus itu. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Tuhan Yesus memerintahkan manusia, mengajarkan manusia, memberikan teladan pada manusia supaya menemukan terang hidupnya. Ya. Kalau kalian menolak itu, artinya hidupmu siap-siap ya didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, adalah pasukan daripada iblis, di mana iblis itu sudah keluar firman untuk iblis, terkutuklah engkau iblis dari segala binatang, dengan perutmu kamu akan menjalar ya, debu tanah akan menjadi makananmu. Debu tanah itu adalah siapa? Manusia, yaitu jiwa-jiwamu akan dimakan oleh iblis selama kalian tidak menerima terang hidup. Selama kalian menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, sesungguhnya kamu didatangi malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa akan selalu bertanya, Mar, rok buka. Nah itu, Mar, rok buka tadi itu ya, hubungannya dengan surat Maryam tadi itu ya. Malaikatnya siapa yang mencabut nyawa? Malaikat Israel, bukan malaikat Mekah, malaikat Israel yang mendatangi kalian mencabut nyawa. Orang Kristen tidak ada yang mencabut nyawanya, tetapi secara alami malfungsi daripada fungsi tubuh itu sendiri. Semuanya begitu. Karena apa? Sudah dikodratkan, sudah firman kan, jangan makan buah itu nanti kamu mati. Artinya mati itu terputus secara batin, secara roh maupun secara fisik. Ya. Kalau kalian sudah ada di dunia ini, manusia diciptakan dari debu tanah, yang awalnya hidup dalam kekekalan, tetapi karena manusia jatuh pada ketidaktaatan, maka manusia terputus dengan Sang Ilahinya, Sang sumber hidupnya. Ibarat kalian ini, manusia ini bolam lampu. Habis itu, setelah, jangan putus saklarnya itu. Tiba-tiba kalian memutuskan diri dengan saklarnya itu. Putuslah. Bolamnya nggak dapat energi. Semakin lama tinggal energi baterainya yang ada di baterainya itu. Semakin lama semakin habis. Nggak ada chargernya. Chargernya siapa? Chargernya dari atas. Yaitu siapa chargernya? Yesus Kristus. Itulah yang memulihkan hubungan kita bisa terhubung dengan Sang sumber cahaya itu sendiri. Kalau kalian menolak Yesus Kristus, ibarat kalian ya hidup dalam kematian aja. Tinggal bateraimu aja di sini seberapa tahan, 20 tahun, ya sudah, itu habis. Habis selesai, jiwamu akan didatangi malaikat mencabut nyawa. Tetapi Yesus memberikan jaminan, ya, garansi. Aku memberi hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ingat, pasti ya, bukan insya Allah. Yesus memberikan kepastian. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun merebut mereka dari tanganku. Artinya setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberikan meterai dan dicatat dalam buku kehidupan. Supaya manusia yang didapati namanya di dalam kitab kehidupan disisihkan di sebelah kanan. Sedangkan yang tidak ada, yaitu kambing-kambing, jadi domba-domba di sebelah kanan, kambing-kambing di sebelah kiri.
Itu yang terjadi, teman-teman. Kami di sini tidak hendak memaksa kalian harus jadi Kristen. Orang Kristen itu dikira jangan dikira hidupnya enak. Orang Kristen itu harus memikul salib dirinya sendiri. Bayangkan, siap nggak kamu? Di mana kamu akan dipisahkan oleh pedang. Pedang Kristus memisahkan kamu dengan keluargamu. Kamu akan dikucilkan oleh keluargamu. Kamu akan dibenci kamu karena menjadi Kristus, ya, menjadi pengikut Yesus Kristus. Kamu diusir, tidak diberikan warisan. Kalian tidak diakui dalam keluarga, ya, itu anaknya Mama Dede itu. Ya, banyak tuh orang-orang Kristen yang mengalami seperti itu. Saat memutuskan menjadi Kristen, dia dipecat dari kekeluargaan. Itu banyak contohnya bertahun-tahun yang terjadi di Indonesia seperti itu. Ya. Jadi orang Kristen jangan dikira enak karena sudah percaya dan bertobat dan dibaptis, dia harus menyangkal dirinya, harus mengikuti teladan Yesus Kristus. Jangan dikira ikut teladan Yesus Kristus itu gampang. Tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, ya. Kasihanilah musuhmu. Boro-boro ngasihani musuh, ya. Jangan dikira kamu mengasihi, mengampuni lawanmu, bisa mengampuni. Mengasihi dan mendoakan itu juga sulit. Setiap hari musuhmu ada di depan matamu. Bayangkan, coba. Bisa nggak kamu melakukan itu? Jangan dikira orang Kristen itu hidupnya gampang. Susah, harus pikul salib. Makanya, kami tidak hendak maksa kalian mau jadi Kristen. Percaya enggak itu urusanmu dan pekerjaan Roh Kudus. Lagian kalau kamu jadi Kristen, harga bebong jadi mahal. Semakin mahal nanti. Yang ternak bebong sedikit. Orang Bali yang ternak bebong. Jadi itu, ya, kami hanya meluruskan pengajaran-pengajaran Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang diselewengkan oleh saudara-saudara kalian, ya, yaitu saudara-saudara Islam, ya, sampai Kementerian Agama saat ini yang memelesetkan dan mengambil ayat-ayat Alkitab, ya, dibuat tafsir pembenaran Al-Quran Anda. Nggak ada hubungannya. Tuhannya Israel bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang disembah Muhammad, bukan yang disembah Musa, bukan yang disembah orang Yahudi. Nggak ada ceritanya itu. Karena Tuhannya Bani Israel itu tidak pernah ganti nama menjadi Alif Lam Lam Ha. Yang bernama Alif Lam Lam Ha itu cuma Tuhannya Muhammad yang bersumpah demi negeri Mekah, ya, Al-Balad ayat 1. Tuhannya juga menyuruh menyembah manusia untuk menyembah apa? Ka'bah, ya, Quraisy ayat 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Jadi Tuhannya Muhammad punya rumah. Ka'bah itu rumahnya Tuhannya Muhammad. Ya. Dibuktikan apa? Dibuktikan oleh Rasulullah sendiri. Dalam surat An-Naml 91, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini Mekah dan menjadikan suci padanya. Itu jelas Muhammad menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, Tuhan yang bersumpah demi negeri Mekah. Tuhannya orang Israel nggak ada yang menyuruh manusia untuk sujud menyembah menghadap kepada Mekah yang ada di negeri Mekah. Ya, Tuhannya Israel nggak ada yang menyuruh nabi-nabinya menyembah Ka'bah yang ada di negeri Mekah. Nggak ada. Dalam Taurat Musa tidak ada. Ya, Musa pun tidak pernah memerintahkan demikian. Hanya Muhammad, sampai ditegaskan dalam surat Al-Baqarah 144, ya. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, itu hanya Tuhannya Muhammad yang menyuruh. Yang menyuruh memalingkan ke Masjidil Haram hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kesamaan Tuhannya Muhammad dengan Tuhannya Bani Israel. Tapi kalian berusaha menyamakan nabi-nabi Israel dengan nabi-nabi ke-24 nabi sebelum Muhammad. Padahal tidak sama. Namanya dimiripin. Musa dalam Quran Anda bukanlah Musa dalam Taurat. Ya, Musa Anda ini tidak diketahui nih. Bapaknya siapa? Bapaknya Imran. Ya, saudara Harun. Ya.
Miriam, adiknya. Nah, ditanya nanti kalau ditanya dari Bani apa, nggak bisa jawab. Imran ini Bani apa? Nggak tahu kalian. Binnya bin siapa? Bin Yehuda atau bin Lewi, bin Ruben? Kalian nggak tahu. Allahmu tidak mampu menjelaskan siapa Musamu dalam Al-Quran itu. Itu sosok yang diserupakan. Mulai Adam, sama. Adammu diciptakan Allah di surga. Adam di dalam Taurat Musa diciptakan di bumi. Adammu karena melanggar Allah diturunkan di India. Kalau Adam yang di dalam Taurat Musa diusir dari Taman Firdaus, dari Taman Eden. Jadi berbeda semuanya. Tokohnya itu siapa aja? Ibrahim, sama. Ibrahimmu ya nggak tahu negerinya dari mana, asalnya Ibrahim itu tidak pernah diketahui. Sedangkan data fakta sejarah yang tertulis bahwa Abram itu dari Ur Kasdim, itu tertulis dalam Taurat Musa itu. Ya, disuruh pergi ke tanah Kanaan yang jaraknya kalau diukur sekarang di peta modern kurang lebih 500 km. Ya. Abram tidak pernah melakukan perjalanan dari Kanaan menuju Jeddah yang jauhnya 1.500 km. Tidak pernah. Data sejarah mencatat itu. Bisa kamu cek. Ya, bahwa Ibrahimmu bukanlah sosok Abraham. Allahmu juga tidak pernah menjelaskan tentang milahnya, bahwa Ibrahim disunat di mana. Apa? Kenapa kok Ibrahim disuruh bersunat? Alasannya apa? Itu kalian tidak pernah tahu. Tapi di Taurat menjelaskan Abraham menerima perjanjian kekal itu untuk menjadikan Yahweh sebagai Elohimnya dengan menyuruh Abraham dan seluruh kaum keluarganya dan orang-orang yang ada di rumahnya memotong kulit katannya. Itu sebagai bentuk perjanjian kekal. Kalian tidak pernah tahu makna sunat. Ya, kalian menganggap kami mengikuti milah Ibrahim, tapi Rasulullah sendiri tidak disunat. Kenapa? Dari Bani Quraisy tidak ada tradisi sunat. Nggak ada tradisi sunat dalam Bani Quraisy, nggak ada. Karena apa? Sunat ini hanya diberikan kepada Yahudi, ya, kepada keturunan Abraham dari garis Ishak Yakub. Siapa? Israel. Jadi tidak ada kaitannya. Isamu sama tadi dibacakan oleh sama Om Ji tadi, bahwa Isamu lahir di negeri sebelah timur Masjidil Baitul Maqdis. Nggak tahu itu di Irak, di Iran, atau di Syria, ya. Pohon kurmanya ada di mana itu tidak dijelaskan oleh Allahmu. Isanya lahir di abad keberapa, di masa pemerintahan siapa. Tetapi di Quran dijelaskan bahwa Maryam ibu Isa, adik Harun, ukta Harun ya, saudara Musa. Artinya Allahmu salah, pengarang Qurannya salah sejarah. Allahmu nggak tahu timeline peristiwa kejadian bahwa Maryam itu ya yang dianggap ibunya Isa itu sebetulnya sosok Miriam, adik Harun saudara Musa. Itu memang bersaudara seorang nabi ya. Itu anaknya Imran ya, anaknya Amran ya. Kalau kalian kan Harun Musa anaknya Imron ya, maka ada surat Ali Imron. Artinya penulis Quran, pengarang Quran salah sejarah. Karena apa? Memang Taurat Muhammad dan sahabat-sahabatnya tidak pernah tahu isi Taurat Musa. Makanya dia salah sejarah. Maria ibu Yesus dikira Miriam saudara Harun adik Musa. Nyontek tapi salah, betul. Ya, betul Susan, kamu betul. Nyontek tapi salah, karena apa? Tidak tahu kronologinya dan tahunya sepotong-sepotong. Makanya pada saat itulah Rasulullah dianggap sebagai laitai asu, ya, berputus asa. Ya, Rasulullah mengalami masa laitai asu.
masa berputus asa saat Warokah meninggal. Warokah ini adalah yang menulis, pamannya Khadijah ini yang menulis Injil ke dalam bahasa Arab. Sehingga Rasulullah ini kehilangan inspirasi pengetahuan tentang Taurat. Rasulullah ini mengalami lai tai asu, berputus asa, dia melakukan hendak bundir naik ke bukit. Karena tidak menerima wahyu dari Jibril. Itu yang terjadi. Sampai 3 kali Jibril mendatanginya. Karena Rasulullah mengalami lai tai asu, muslim, masa kegelapan berputus asa. Itu yang terjadi. Ya, kalian kalau mau bertanya, jujur bertanya lah. Halo. Sekarang yang naik kok jujur. Saya ngomong jujur, kamu yang naik kok jujur yang naik. Gimana? Gimana jujur? Ya. Hah? Iya. Selamat siang nih para datang ternak. Lagi bahas apa? Ya, membahas Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia sebagai juru selamat manusia untuk menghantarkan manusia pada Sang Kholik, Sang Ilahi, Sang Maha Suci yang tak terhampiri. Begitu jujur. Jadi tidak ada hubungannya dengan Islam. Konsep Romawi itu kan? Nah, jadi begini jujur, kalau namamu jujur, anak Tuhan, jujur. Hercules. Gini. Kalau kamu cuma nyerocos di sini, tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Nanti sama moderator tak suruh nurunkan aja. Turunkan aja. Lebih baik saya mengajar yang di bawah aja. Saya menginformasikan yang di bawah. Ya. Yesus itu kan orang Romawi kan? Bukan namanya aja Yesus. Dia sudah nggak tahu kok. Dia bilang Yesus orang Romawi kan udah orang sampel itu. Ya, mana ada Yesus orang Romawi itu. Artinya buat apa saya buang-buang energi? Lebih baik saya menarasikan sesuai dengan data yang ada. Bahwa Yesus bukan orang Romawi, bro. Ya, buat apa saya bernarasi? Lebih baik saya bernarasi berdasarkan apa yang ada tertulis. Soal kamu tidak terima, kamu bantah, siapkan dengan datamu. Ya. Sengklek. Mana ada Yesus orang Romawi itu. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Kita tidak ada hubungannya dengan Isa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya Muhammad. Tadi sudah saya narasikan dalilnya. Siapa sosok Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sosok Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan dirinya, namanya itulah, yaitu dalam surat Toha 14. Aku ini Allah, sembahlah aku. Ya, Allah itu minta-minta disembah. Sedangkan yang minta-minta disembah di dalam Alkitab hanya iblis. Ya. Dalam Matius 7 ayat 10, ya. Seluruh kemegahan dunia ini aku berikan kepadamu jikalau mau sujud menyembah aku. Itu ya iblis yang minta-minta kepada Yesus Kristus. Yesus menengking tuh. Nyahlah kau, hanya kepada Tuhan Allah saja kamu berbakti, menyembah dan berbakti. Jadi yang minta-minta disembah siapa tadi? Dalam surat Toha, hanya Allah. Kemudian siapa yang minta disembah dalam Alkitab? Iblis. Itu, jangan disamakan Tuhannya Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesamaan. Tidak ada kesamaan. Itulah yang harus kita narasikan. Pengajaran-pengajaran itu yang selama ini Islam tidak pernah tahu. Dia sok-sokan, ya kami disuruh mengimani Taurat dan Zabur dan Injil. Tapi malah menyalahkan Taurat, malah menyalahkan Zabur, malah menyalahkan Injil. Ditanya Injilnya Isa, nggak tahu. Di mana Injil Isa? Nggak tahu. Ya, ditanya apakah Nasrani itu Kristen? Juga nggak tahu. Arti Kristen adalah pengikut Kristus Yesus. Ditanya artinya Nasrani apa? Nggak tahu. Padahal di dalam Alkitab, dari 31.000 lebih ayat-ayat itu, hanya satu ditemukan kata Nasrani, yaitu merujuk pada bidat pembuat kekacauan, pengajaran Injil-Injil yang lain. Itulah mereka yang tidak tahu bahwa Kristen bukanlah Nasrani.
Isa juga bukanlah Yesus. Yesus artinya Yahweh, Tuhan menyelamatkan. Artinya Isa apa? Jawabannya selalu walau alam. Iya. Jadi semua mengandung makna. Perjanjian lama, perjalanan daripada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah gambaran-gambaran perjanjian Tuhan yang hendak dinyatakan kepada karya keselamatan pada manusia melewat satu-satunya, yaitu Mesias Yesus Kristus. Mesias ini ada memiliki kedudukan, Mesias ini ada gelar, memiliki kedudukan sebagai nabi, sebagai raja, sekaligus juga sebagai imam besar yang memimpin manusia kembali kepada terang hidup. Itu yang dimaksud Tuhan memulihkan hubungan dengan yang saya bilang tadi, bahwa Yesus yang memulihkan keterputusan kita dengan Sang Ilahi kita. Hanya Yesus. Ya, ibarat bolam. Kita ini bolam yang sudah baterainya sudah hanya di target usia 70, 80, maksimal 100 ya. Maksimal 100. Baterainya cuma mampu tahan itu, tapi Tuhan mau memulihkan supaya kita menjadi terang lagi selama-lamanya. Tuhan Yesus mau memulihkan itu. Nah, kalau si tetangga sebelah ini kan tidak paham, tapi berusaha mengkait-kaitkan. Dan betul sebetulnya tadi yang dinarasikan Om Ji sama teman-teman tadi, Islam ini hanya menyempurnakan Hindu. Itu yang saya setuju. Karena apa? Datanya masih terbukti ada korelasi dan hubungannya. Ka'bah, Aswad. Aswad itu dari kata Aswatama, ya, keturunan daripada Kurawa, dari cerita legenda yang ada di negeri India. Apalagi kain ihram itu adalah ritual daripada tawaf yang dilakukan oleh umat Hindu yang arahnya adalah searah jarum jam. Kemudian Islam mengubah menjadi berlawanan dengan arah jarum jam. Ritualnya sama, potong rambut, menyucikan diri, seperti itu, ya. Ritualnya sama, pakai kain ihram. Itu batu Hajar Aswad yang ditunjukkan tadi itu sama, itu adalah linggam, ya, linggam dan yoni. Yoninya adalah yang dijadikan lemar jumroh, ya. Yoninya itu adalah lemar jumroh, itu adalah bentuk simbolis reproduksi laki-laki, sedangkan linggamnya adalah simbol reproduksi perempuan, yaitu Aswad tadi. Maka menyerupainya seperti itu. Itu adalah sesembahan kaum Hindu. Kenapa? Korelasinya dan data sejarahnya ada. Silakan yang di bawah kamu cek, ya. Prasasti piring emas yang disimpan di Museum Turki, yaitu tentang kekuasaan Raja Vikramaditya di tahun 512 pra-Islam, di mana Mekah adalah wilayah kekuasaan Raja Vikramaditya. Kamu cek, itu ada prasastinya. Kalian jangan membutakan diri dengan fakta sejarah bahwa Mekahmu itu, Ka'bahmu, warisan Bani Quraisy, itu adalah kaum Umul Qura, keturunan Kurawa. Kamu nggak tahu itu, ya toh? Dijelaskan dalam Asy-Syura ayat 7 bahwa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab sebagai pemberi peringatan kepada penduduk Umul Qura. Siapa? Keturunan Kurawa. Kalian nggak tahu itu. Jadi kalian ini sebetulnya korban prank dunia sampai akhirat. Ya, korban prank apanya? Yaitu tadi, kalian sebetulnya menyempurnakan agama Hindu, mengkait-kaitkan dengan Yahudi yang tidak ada hubungannya. Kalian diprank dengan janji-janji 72 bidadari yang berdada montok, umurnya sebaya. Iya, selamat siang. Apa namanya, Paman itu ada Zaira dari tadi tapping, ya, dia minta dijambak. Oke, silakan Paman. Selamat siang Zaira. Siang. Iya. Masih Islam ya? Muslim atau Muslim?
Iya, iya. Oh, bukan Muslim ya? Islam, Oke, Islam. Islam ya. Semoga Silakan, kamu Bu bisa Esa. menjawab ya seperti typingan kamu. Oke, baca Quran dan hadis. Saya mau tanya ini, Bu. Iya, nanti kedua kamu boleh tanya, ya. Boleh tanya, boleh tanya. Oke. Ini kan belum Sebentar. Kami Kamu mengenal, baca Quran dan hadis. Kami mengenal agama kami. Nah, tapi iya, kami tidak kamu baca Quran dan hadis nggak? Tapi kami tidak mengenal agama Kristen, makanya kami mau tanya. Iya, nanti dikasih kesempatan kedua. Enggak. Kami lebih tahu agama Islam. Ya. Begitu kita mau nanya tentang agamamu yang gombal-gambul, yang dongeng, udah ketakutan. Ya, oke, Rahmat. Rahmat. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Kristen? Ya, selamatkan siang. Saya Islam. Islam, semoga bisa kondusif ya, yang teratur karena kita punya aturan. Setelah kita bertanya, kamu menjawab. Setelah itu berikutnya kamu diizinkan bertanya. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan diskusi lintas agama ini dan kita sudah mendengar jawaban-jawaban dan juga akan data-data, dalil-dalil yang diberikan setiap apologet untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan Al-Quran, terkait Al-Quran daripada Muslim. Dan semoga apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diutarakan melalui akan diskusi ini dapat memberikan akan masukan-masukan yang berarti dan pencerahan-pencerahan kepada setiap teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati.